Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Factfulness karya Hans Rosling. Di buku ini, Hans menjelaskan kebanyakan orang melihat dunia dengan cara yang kurang tepat. Apalagi di era seperti sekarang, di mana fake news dan hoax bertebaran di mana-mana. Sebagai contoh, ketika kita ditanya soal tren global, biasanya kita langsung menjawab, saat ini dunia keadaannya makin buruk. Padahal, jawaban yang kita kasih belum tentu berdasarkan fakta. Sebagai seorang ahli statistik, Hans mengajak kita untuk berbicara berdasarkan data dan objektivitas. Saking populernya buku ini, Barack Obama dan Bill Gates merekomendasikan untuk membaca buku ini. Di bukunya, Hans membahas 10 insting yang membuat seseorang melihat dunia dengan kurang tepat. Dari 10 itu, saya akan membahas 3 insting yang paling sering saya temui. Pertama, gap instinct. Gap instinct adalah kecenderungan seseorang untuk membagi segala sesuatu menjadi dua kubu. Hitam putih, negara kaya negara miskin, introvert extrovert. Padahal dunia tidak bekerja se-ekstrim itu. Mayoritas akan berada di tengah-tengah, bukan di ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Sebagai contoh, negara berkembang dan negara maju. Ini adalah mispersepsi yang paling sering kita temui. Hans berargumen, hal ini sudah nggak relevan lagi. Hans menjabarkan sebuah framework dalam membagi tingkat kekayaan seseorang. Level 1. Hidup dengan pendapatan kurang dari $2 per hari. 1 miliar orang di dunia hidup di kondisi tersebut. Jika seseorang berada di level ini, berarti dia hidup tanpa alas kaki, memasak makanan di api unggun, dan menghabiskan waktu seharian untuk mengambil air. Kemudian dia tidur di tanah pada saat malam hari. Kemudian ada level 2. Level 2 artinya orang yang hidup dengan pendapatan antara $2 hingga $8 per hari. 3 miliar orang hidup di level ini. Berarti kondisinya itu adalah orang itu mampu membeli sepatu atau bahkan sepeda. Anak mereka sudah bersekolah, memasak dengan kompor, dan sudah tidur di ranjang. Kemudian ada level 3, yang artinya orang dengan penghasilan $8 hingga $32 per hari. Yang artinya, 2 miliar orang hidup di level ini. Dengan kondisi, mereka sudah punya kulkas dan air di rumahnya. Mereka juga sudah punya sepeda motor, dan anak-anak mereka sudah bersekolah hingga SMA. Sedangkan di level 4, artinya orang yang hidup dengan pendapatan $32 per hari. 1 miliar orang hidup dalam kondisi ini. Dengan pendidikan perguruan tinggi, punya mobil, dan bisa liburan. 50 tahun lalu, setengah dari total penduduk dunia hidup di level 1. Saat ini, jumlahnya hanya 13% dari total penduduk dunia. Kedua adalah straight line instinct. Ini adalah kecenderungan pola pikir bahwa setiap tren akan selalu naik ke atas seperti garis lurus dalam sebuah statistik. Padahal, kenyataannya nggak seperti itu. Sebagai contoh, angka proyeksi populasi PBB yang mencapai 9,8 miliar orang di tahun 2050 adalah sangat besar. Angka ini hampir 2 kali lipat dari tahun 2000, di mana jumlah penduduknya adalah 6,1 miliar orang. Kalau misalnya kita berhenti sebentar dan kita lihat datanya, secara historis pada tahun 1900, jumlah penduduk dunia hanya 1,6 miliar orang dan mengalami peningkatan hampir 4 kali lipat selama 100 tahun. Hal ini berarti ketika taraf hidup seseorang makin meningkat, jumlah anak yang dihasilkan tiap keluarga akan menurun. Sebagai contoh lain, Hans juga mencontohkan perkembangan anak. Seperti yang kita tahu, di tahun-tahun awal, bayi atau balita pasti tumbuhnya sangat cepat. Semakin dewasa, pertumbuhannya akan semakin melambat, hingga berhenti untuk bertambah tinggi. Ketiga, generalization instinct. Ini adalah kecenderungan kita untuk menggeneralisir atau mengkategorikan sesuatu. Bukan berarti nggak boleh, tapi yang nggak boleh adalah menggeneralisir sesuatu dengan kurang tepat. Hal yang sering kita dengar itu kayak mayoritas orang bla bla bla. Padahal, kata mayoritas sendiri itu bisa sangat rancu banget. Apakah itu 99% atau hanya 51%? Seperti kalau misalnya kita menggeneralisir semua wilayah China sudah terinfeksi virus corona. Padahal hanya di beberapa kota saja. Tentu saja ini kurang tepat. Hans Rosling mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang melihat dunia berdasarkan fakta. Fakta itulah yang membuat kita sadar bahwa dunia menuju ke arah yang lebih baik.
Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku untuk versi animasinya. Bye-bye!